Selamat pagi, khususnya mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah Teknik Reportase jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Hari ini mata kuliah Teknik Reportase akan membahas kelanjutan dari tema kemarin. Jika kemarin kita telah membahas tentang bagaimana seorang reporter mendapatkan informasi, ada 5 cara tentunya, melalui liputan langsung di lapangan, melalui wawancara, kemudian press release, kemudian ada riset dan pengembangan data seperti itu. Sekarang kita akan fokus pada satu hal, yakni tentang wawancara. Bagaimana seorang reporter melakukan wawancara. Dalam konteks ini, wawancara di sini adalah wawancara berita. Jadi model wawancara itu banyak banget. Ada wawancara untuk melamar pekerjaan misalnya. Sebagai syarat melamar pekerjaan ada sesi wawancara. Itu berbeda. Jadi ada tanya jawab di situ tentang latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga wawancara untuk penelitian. Dia mengambil sampel atau bertanya kepada responden, kemudian dijadikan sebagai hasil penelitian. Ada juga wawancara misalnya rekrutmen, misalnya organisasi atau lembaga untuk merekrut anggota baru, misalnya seperti itu. Nah, wawancara dalam konteks reportase di sini adalah wawancara berita. Apa bedanya? Bedanya jelas materi yang akan diwawancara. Yang kedua, narasumber yang harus diwawancara. Yang ketiga adalah sudut pandang yang baik pewawancara maupun yang diwawancara. Di sini yang pertama saya akan menyampaikan soal jenis wawancara. Saya mengambil teorinya Floyd G. Arpan. Itu jenis wawancara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 jenis wawancara menurut Floyd G. Arpan. Yang pertama adalah wawancara berita. Yang kedua, wawancara jalanan. Yang ketiga, wawancara pribadi. Kemudian yang keempat, wawancara sambil lalu atau doorstop. Kemudian wawancara telepon dan wawancara kelompok. Jadi menurut Floyd G. Arpan ada 5 jenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis wawancara dalam jurnalistik ini, dalam reportase itu. Dia membaginya menjadi 6. Yang pertama adalah wawancara berita. Wawancara berita yang dimaksud oleh Floyd G. Arpan ini adalah dia melakukan liputan, kemudian melakukan wawancara di tempat liputan itu tadi. Sehingga datang ke lokasi, seorang reporter harus datang ke lokasi, kemudian mewawancarai siapa yang ada di lokasi tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah wawancara jalanan, yaitu menyebar, sama seperti wawancara berita tadi. Dia datang ke lokasi kemudian menyebar, dia tanya satu persatu siapa, misalnya ada kejadian, misalnya kebakaran atau kebakaran misalnya, dia tanya pemilik bangunan yang terbakar, kemudian saksi yang melihat semua, kemudian petugas pemadam kebakaran, kepolisian mungkin kalau ada di lokasi, dan semua yang ada di lokasi itu dia wawancara. Kemudian yang ketiga adalah wawancara pribadi. Wawancara pribadi ini maksudnya adalah kita membuat profil seseorang. Jadi kita mengeksplor apa yang ada dalam diri seseorang itu, diwawancara bagaimana pengalaman hidupnya dan lain sebagainya atau prestasinya di bidang tertentu, kemudian kita tulis sebagai berita. Kemudian wawancara sambil lalu atau doorstop ini sudah saya jelaskan di materi kemarin. Ketika ada acara atau pejabat, kemudian dari ruangannya keluar, kita stop di pintu, kemudian kita wawancara, itu namanya jenis doorstop atau wawancara sambil lalu. Kemudian wawancara telepon ini hanya berbeda media. Jadi jika wawancara yang lain adalah bertemu langsung, kalau telepon menghubungi melalui telepon, kemudian izin untuk melakukan wawancara.
Yang terakhir adalah wawancara kelompok. Kita mewawancarai sebuah kelompok masyarakat, misalnya ada misalnya di panti asuhan, itu bisa kita mewawancarai bagaimana suasana panti itu melalui kelompok itu tadi. Kemudian misalnya ada komunitas, misalnya komunitas game online misalnya, seperti itu bisa kita wawancara secara kelompok karena memiliki pengalaman yang sama dan nantinya dia menceritakan pengalaman masing-masing. Itu menurut Flood G. Arfan tentang jenis-jenis wawancara. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki saat wawancara. Ketika kita datang ke lokasi atau bertemu dengan seseorang untuk melakukan wawancara, itu kita harus memiliki kemampuan dasar apa saja. Yang pertama adalah mengenal narasumber, calon narasumbernya. Jadi ketika kita sudah misalnya janjian dengan narasumber A, kita harus kepo terhadap narasumber tersebut, latar belakangnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, dan dia mengurusi tentang apa, sehingga kita tahu apa yang akan kita tanyakan nanti relevan dengan latar belakang si narasumber. Yang kedua, memahami maksud dan tujuan wawancara. Jangan sampai ketika kita sudah ada di depan narasumber itu kita tidak tahu apa yang harus diwawancara. Misalnya kita bertemu dengan kepala dinas kesehatan atau menteri kesehatan, Terawan. Kita sudah berada di depan Terawan, Pak Terawan itu, kemudian kita bingung mau menanyakan apa. Kita tahu ada masalah COVID, tapi kita tidak tahu, tidak memahami tentang COVID, apa yang lagi hits tentang COVID ini. Misalnya tentang virusnya, cara penyebarannya itu kan sudah lama banget, atau tentang vaksin, perkembangan vaksin seperti itu, atau langkah-langkah Pak Terawan dalam menghadapi COVID ini. Hal itu harus ada pengetahuan dasar dari kita sendiri. Bisa kita membaca atau bertanya atau diskusi dengan pakar dan ahli sebelum kita melakukan wawancara, misalnya ketemu dengan Menteri Kesehatan seperti itu. Kita tidak akan terbata-bata ketika sudah berada di depan, atau bahkan terpesona dengan wah, Menteri Kesehatan biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung, kemudian kita speechless, nggak bisa ngomong karena kaget bisa bertemu langsung seperti itu. Jadi kita harus memahami maksud dan tujuan wawancara seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya menguasai topik. Itu sudah kita bahas tadi, menguasai topiknya itu apa, harus dikuasai sampai ngelotok. Jangan sampai kita menjadi dalam tanda kutip bodoh di depan narasumber. Seorang wartawan itu sudah mengetahui tapi hanya meminjam kata-kata yang harus diucapkan oleh narasumber. Jadi menguasai topik itu sangat penting. Yang ketiga ini tadi ya, menguasai topik. Kemudian menguasai dan menata organisasi wawancara. Kita harus memahami berapa waktu yang dimiliki oleh narasumber ketika bertemu dengan wartawan. Misalnya, narasumber adalah seorang yang sibuk dan harus mobile kemana-mana. Kita harus memanage, misalnya narasumber hanya memiliki waktu 10 menit, sehingga kita hanya memiliki waktu wawancara itu 10 menit. Apa yang harus ditanyakan? Catat poin pentingnya. Jadi poin yang akan diwawancara itu apa? Misalnya tadi saya ulangi, Menteri Kesehatan datang misalnya. Kemudian kita poinnya adalah vaksin. Meskipun yang pertama kita tanyakan adalah acara hari ini apa di lokasi, itu kita harus pelan-pelan masuk ke vaksin tersebut. Sehingga 10 menit itu tidak terbuang. Sehingga kita jangan sampai belum menanyakan tentang vaksin tapi menterinya sudah lewat, seperti itu. Manajemen selain itu, kita harus tahu waktunya, kemudian kita harus tahu kesibukan narasumber tersebut. Selanjutnya, keterampilan dasar yang harus dimiliki adalah mendeteksi kesesuaian hasil dengan rencana. Jadi kita mau bikin berita apa, itu wawancaranya harus bagaimana.
di tengah wawancara itu kita harus berpikir apakah bahan yang kita wawancara itu sudah cukup untuk membuat satu berita itu tadi. Jangan sampai wawancaranya melebar, narasumbernya juga melebar, kita nggak bisa nyetop, kemudian nanti ditulis nggak bisa. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Kemudian kita harus memahami berita yang akan ditulis. Jadi kita sudah wawancara tapi kita tidak tahu berita yang akan ditulis. Itu jangan sampai. Itulah keterampilan dasar seorang reporter saat wawancara. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian persiapan apa? Persiapan fisik khususnya. Persiapan fisik apa yang harus dipenuhi saat wawancara? Yang pertama adalah alat perekam atau alat pencatat. Ini penting untuk misalnya untuk berita tentang konflik, hal ini penting, catatan atau rekaman ini, karena nanti jika berita sudah keluar kemudian ada komplain dari masyarakat ataupun dari pejabat lain, rekaman itu dapat dijadikan sebagai bukti bahwa narasumber memang berkata seperti itu. Salah satunya adalah rekaman. Kemudian kita harus juga mempersiapkan substansi masalah. Selain alat, itu kita sudah menyiapkan substansi masalah. Kemudian yang ketiga, yang penting, yang paling penting ini adalah sikap objektif. Jadi berita itu kita harus berpihak kepada masyarakat, objektif. Kita nggak boleh memakai emosional diri kita sendiri sebagai personal itu untuk mewawancara. Misalnya, saya ulangi lagi ini yang lagi hits, Menteri Terawan itu datang, kemudian kita sejak dulu sudah emosional, kita nggak suka dengan kinerja menteri tersebut, sehingga saat wawancara terbawa emosi. Itu nggak boleh. Kita harus objektif, bagaimana poinnya, substansi masalahnya di mana, itu yang harus kita wawancara, tidak terbawa emosi. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Selamat pagi.